Halo guys, balik lagi sama Gojam. Nah guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan dari Bro J. Bro J bertanya, halo, langsung ya guys, kita masuk ke pertanyaan biar nggak buang waktu. Halo bro, saya mau kasih kado ke papa saya. Oke. Pilih Longines Conquest 38 mm new release atau Tag Heuer 39 mm, tanda tanya. Resize kecil, preferensi klasik, dan open case back. Apakah ada rekomendasi jam lain? Tanda tanya, thank you. Oke bro, gini, gue akan kasih tahu lo ya. Gue akan kasih tahu gini. Oke, pertama, pilih Longines Conquest 38 mili atau Tag Heuer 39 mili. Oke, gini. Sebenarnya jujur ngomong ya bro ya, gue udah buat ini video ya. Waktu lu ngomong Longines Conquest 38 mili new release, gue pikir tuh adalah Longines Conquest 38 mili yang di tengahnya ada Power Reserve. Ternyata baru gua akhirnya lihat-lihat lagi, ya ampun, ternyata gua salah. Jadi gua udah record diri gua record ulang. Aduh ampun, asem banget deh. Jadi gua 2 kali kerja ya. Oke, tapi nggak apa-apa. Gua baru lihat nih, ternyata Longines memang baru keluarin Longines Conquest yang baru 38 mili ya. Tapi ini Longines emang blow on gitu ya. Karena dia nggak update website-nya. Jadi waktu gua cari di website-nya juga nggak ada gitu. Dan deh bener-bener gitu ya. Jadi udah, tapi nggak apa-apa. Gua akan jawab nih ya. Ini gua kasih tahu pendapat gua. Oke bro, gini ya. Untuk Longines Conquest ya, gua udah lihat itu ada warna-warni pilihannya gitu ya. Terus udah gitu, dia dulu kan punya 41, tapi sekarang dirilis ulang 38 ya gitu ya. Gue lihat proporsinya lumayan bagus, 38 mili, ketebalannya sekitar 10,8, 10,9 gitu ya. Kalau kalau lu tanya gue antara Tag Heuer sama Longines ya, Conquest 38 mili, menurut gue pilih mana? Menurut gue gini sih bro, sebenarnya dua-dua ini mirip-mirip ya. Tapi kalau pendapat pribadi gue, mendingan ambil Tag Heuer 39 mm Carrera. Kenapa? Karena gini, gua ngomong berdasar pengalaman ya. Gini, Tag Heuer gue tuh udah pernah punya dulu. Gue udah nggak punya sekarang, udah gua lepas. Gue udah jual ke teman waktu itu. Tapi gue pernah punya Tag Heuer 39 mm. Gue bahkan upload reviewnya. Kalau mau lihat aja di channel Gojam ya. Tag Heuer 39 mm itu bagus secara proporsi gitu ya. Dulu gue pernah mikir kayak, udah deh, gue mau pakai ini aja cukup deh gitu. Wah, mimpi lah, nggak mungkin gitu loh. Akhirnya gue pikir gue cuma mau pakai 1 jam aja cukup gitu. Tag Heuer 39, tapi nggak bisa gitu loh. Tapi itu jam bagus gitu loh. Karena kenapa? Karena dialnya ya, dia tuh ada kayak spiral, kayak ada guillotine, tapi palsu lah, itu mesin punya gitu ya. Tapi ada spiral gitu ya. Terus udah gitu 39 mili, dan begitu dia movementnya ETA tipis. Dia ketebalannya juga cuma 10,5 mm gitu ya. Jatuhnya di tangan enak gitu ya. Kalau ngomongin proporsi, Conquest juga sebenarnya sih juga not bad gitu ya. 38 itu kan 38 mili, ketebalannya 10,9. Lebih tebal daripada Tag Heuer. Tag Heuer bakal lebih tipis gitu ya. Walaupun tapi tipis dikit lah, 0,4 mm kira-kira segitu. Gitu. Tapi menurut gue sih secara proporsi sih kayaknya Tag Heuer bakal lebih bagus ya jatuhnya di tangan ya, karena lebih tipis gitu, walaupun hanya sedikit gitu ya. Tapi bukannya gue bilang Longines Conquest juga yang baru 38 mili ini nggak bagus, tapi proporsinya. Tapi menurut gue Tag Heuer bakal lebih bagus karena lebih tipis sedikit gitu ya. Terus udah gitu dialnya juga lebih bagus menurut gue karena ada spiralnya gitu ya. Nah terus udah gitu gini bro, ini yang gue mau kasih tahu ya. Tag Heuer sama Longines, walaupun memang gue juga akan taruh mereka di kelas yang sama, tapi ini pendapat pribadi gue ya, dan ini sih pengamatan pribadi gue ya. Kalau nggak setuju nggak apa-apa gitu ya. Tapi dari yang gue lihat ya, Longines sama Tag Heuer ya, walaupun mereka di kelas yang sama, tapi secara umum, gue sekali lagi bilang ini secara umum ya, itu finishingnya Tag Heuer menurut gue lebih bagus dibanding Longines. Lebih bagus sedikit lah gitu menurut gua gitu ya. Seperti kayak misal Longines Conquest lu ini gitu ya. Waktu itu kan Longines ada keluarin tuh yang kayaknya gue lupa ya namanya apa ya. Sorry ya, karena
Longines sih terlalu banyak ya modelnya, gue sampai pusing kadang-kadang gitu ya. Coba gue masuk bentar ya, gue pengen lihat. Gue lupa namanya apa ya bro ya. Tapi Longines yang waktu itu dia ada keluarin eh kayak semacam apa namanya? Ini Longines sih apa ya? Terlalu banyak banget ininya apa model dan begitu nggak enak banget websitenya gitu ya. Tapi pokoknya Longines tuh ada keluarin waktu itu Longines Conquest. Iya bener, Longines Conquest tapi yang chronograph gitu ya. Wah, gue lihat waktu dari komputer kayaknya bagus. Wah, panda gitu ya. Tapi waktu gue lihat di aslinya gitu ya, ternyata nggak sebagus sama yang di komputer gitu loh. Nah, sedangkan kalau Carrera yang gue pernah punya dan juga sekarang udah ada yang baru gitu ya, gue lihat ya di toko sama di website gitu ya. Bahkan gue bilang mirip-mirip gitu loh, mirip-mirip bagus ya, bahkan jatuhnya di tangan lebih bagus daripada apa yang gue perkirakan gitu. Nah, makanya gini, maksudnya gue gini bro, walaupun Longines sama Tag Heuer di kelas yang sama, tapi menurut gue tuh secara general ya, secara umum Tag Heuer tuh finishingnya gue, menurut pendapat gue ya, lebih bagus sedikit lah di atas Longines gitu loh. Karena Tag Heuer ini tuh anak emas LVMH dan dia tuh diposisikan tuh mau mau apa mau lawan Omega, tau gak, dari Swatch Group gitu kan, itu kan kompetitor kan. Nah jadi karena ini anak emas LVMH ya, ini Tag Heuer nih di anak emasin, jadi gue ngerasa tuh walaupun kelasnya boleh mirip-mirip sama Longines, tapi dia tuh agresif gitu loh, secara harga, secara kualitas apa, dia tuh kayak kayak istilahnya gimana ya, kayak anak kecil sama-sama kelas 3 SD, tapi ini anak kelas 3 SD badung banget, kayaknya mau saingan sama anak yang lebih tua di atasnya dia gitu, ngerti ya? Nah, Tag Heuer tuh kayak gitu tuh, anak kelas 3 SD tapi enggak, gue mau sama kayak anak yang kelas 4 kelas 5, nggak mau kalah gitu loh. Nah, gue lihat Tag Heuer tuh kayak gitu gitu, jadi dia wah, gue nggak kalah nih, gue nggak kalah sama Omega gitu, jadi dia kayak mau loncat gitu, sedangkan Longines ya enggak, Longines ya di sana gitu loh. Makanya kalau gue bilang secara apa kayak finishingnya apa gitu ya, gue ngerasa kayak nggak tahu kenapa ya, soalnya gue pernah lihat gitu Longines yang Conquest yang chronograph gitu, gue lihat di komputer bagus, tapi begitu gue lihat aslinya nggak sebagus yang di komputer gitu, gue lumayan agak agak kecewa gitu. Nah makanya waktu lu tanya gue apa Longines Conquest 38 mili atau Carrera, gue bilang si Carrera aja gitu loh, karena gue udah pernah lihat Conquest chronograph dan itu nggak sebagus apa yang gue lihat di layar komputer gitu loh. Walaupun Conquest 38 mm ini gue bahkan belum lihat sama sekali wujudnya ya, karena gue kan ya jangankan wujud aslinya, soalnya di website resminya aja nggak dipajang sama Longines, bego tuh Longines tuh gitu. Jadi ya bagaimana gue lihat barangnya gitu, gue juga belum pernah lihat barangnya, dan ini kayaknya baru banget, baru diluncurin kayak 2 minggu lalu gitu ya. Gue juga baru tahu gitu loh. Tapi berdasar pengalaman gue dengan Longines Conquest chronograph, gue rasa ya mirip-mirip gitu loh, karena kan bedanya kan cuma yang ini kan nggak ada chronograph gitu kan. Jadi berdasar pengalaman gue sih bagusan Tag Heuer Carrera sih bro. Ini tapi ini sekali lagi ini subjektif ya. Jadi menurut gue nih, saran gue lu ambil Tag Heuer Carrera di antara dua ini. Karena kenapa? Kalau gue, menurut gue alasannya, satu, dialnya menurut gue lebih bagus karena ada spiral. Kedua, secara proporsi Tag Heuer juga menurut gue lebih bagus ya, dia 39, udah gitu dia lebih tipis 0,4 mm. Sedangkan Conquest ini lebih tebal 0,4 mm, udah gitu dia lebih kecil. Jadi jatuhnya di tangan ya pasti lebih lebih tipis Carrera, jadi lebih bagus gitu. Dan ini kan soalnya dressy sports watch kan gitu. Terus udah gitu secara finishing, secara kayak pokoknya alusnya gitu ya, gue juga melihat Tag Heuer lebih bagus. Tapi ini sekali lagi ini subjektif ya. Gitu. Jadi itu alasan gue, menurut gue kenapa lu pilih Tag Heuer 39 mili gitu. Gue juga udah pernah punya itu gitu. Kekurangannya ke Tag Heuer ini cuman satu sih, yang Longines yang Conquest ini dia power reserve 72 jam. Kalau yang Tag Heuer Carrera ini 38 jam doang. Jadi memang kalah di dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau lu memang apa buat jam yang memang lu sehari-hari pakai, itu sebenarnya juga nggak jadi masalah sih menurut gua
gitu loh. Karena kalau orang yang pakai jam sehari-hari sebenarnya nggak jadi masalah juga gitu loh. Dan ini kan boleh dibilang masih termasuk simpel kan. Kalau mati juga ya udah diiniin aja gitu, tinggal di set lagi aja timenya gitu. Nah terus udah gitu lu tanya apakah ada rekomendasi jam lain? Ada. Gua akan rekomendasi gini. Tadinya sih gua mau rekomendasi apa namanya nih? Gua mau rekomendasi Tudor ya, Tudor 36 mm gitu ya. Tudor apa namanya? Tudor Sport gitu ya. Tapi apa namanya? Tapi lu kan bilang di sini kan, lu bilang lu gak mau lu mau open case back, jadi ya Tudor ya udah nggak bisa dianggap gitu. Nah kalau menurut gua apa nih yang apa namanya apa alternatif lainnya gitu ya, yaitu ini Longines. Gua akan rekomend Longines. Nah ini sorry, ini gue juga baru baru lihat nih. Aduh, gue pusing banget sama Longines nih ya. Apa mabok banget, nama udah banyak banget, modelnya banyak banget, terus udah gitu aduh websitenya juga buat lihat-lihat juga aduh nggak enak banget gitu ya. Tapi ini nih namanya rekomendasi gua adalah rekomendasi jam lain yang boleh menjadi alternatif ya kalau lo mau lihat ya, adalah ini Longines Master Small Second 38,5 mm Salmon Dial. Nah ini rekomendasi gua nih. Ini lumayan boleh jadi alternatif gitu ya. Proporsinya bagus, 38,5 mili. Terus sudah gitu juga yang gua suka adalah nggak ada tanggal, simple ya. Namanya adalah Longines Master Small Second Salmon Dial gitu. Pokoknya lu tulis saya Salmon Dial deh, langsung lu tahu dah yang gua maksud apa. Ada 3 warna ya, ada salmon, ada warna hitam, ada warna putih. Tapi menurut gua yang paling bagus sih salmon gitu. Karena salmon tuh biasanya tuh jarang bro apa jam yang warna salmon gitu. Jadi ini sih alternatif lainnya sih yang gue bisa kasih sih ya gitu. Mungkin boleh dipertimbangin sih kalau karena proporsinya bagus, 38,5 mili doang gitu ya, jatuhnya bagus tuh di tangan, nggak terlalu besar. Buat gue juga sebagai orang Asia sukanya yang 38 39, ini 38,5 bagus. Terus udah gitu dia yang gue suka tuh adalah dia simple, nggak ada tanggal. Terus udah gitu juga warnanya salmon. Jadi menurut gue ini boleh jadi boleh dikonsider jadi alternatif gitu. Udah itu aja sih menurut gue sih bro gitu, rekomendasi jam lainnya. Tapi antara Conquest 38 mili sama Tag Heuer, gue pilih Tag Heuer gitu ya. Tapi kalau yang tadi gue rekomend yang salmon, nah itu gue lumayan suka tuh karena warnanya salmon gitu. Mungkin kalau gue ya gitu, gue mungkin bisa pilih yang Longines Salmon dibanding Carrera. Karena kenapa? Karena gue orangnya nggak suka tanggal. Jadi kalau apa namanya kalau gue mungkin pilih itu karena nggak ada tanggal. Terus udah gitu juga nggak ada tanggal. Terus udah gitu juga warnanya unik, salmon gitu loh. Kan jarang gitu kan. Jadi kalau gue sih begitu sih gitu. Soalnya iya, jadi gitu sih bro kalau menurut gua. Jadi antara Conquest sama Carrera, ambil Carrera. Tapi kalau rekomendasi gua adalah boleh lihat yang salmon itu, Longines Small Second Salmon ya. Oke, semoga membantu ya Bro J ya. Ini kayaknya gua udah jawab ya. Jadi semoga membantu. Dan guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro J, boleh komen. Nanti kalau menarik gua akan jawab ya guys. Guys, kalau kalian suka jam tangan, horologi, jangan lupa ya guys subscribe channel ini. Bantu subscribe channel Gojam dan tinggalkan komen kalian ya. Gue suka bacain komen-komen kalian. Makasih ya guys sudah nonton, sehat selalu dan nonton terus channel Gojam. Nantikan Gojam di video berikutnya. Bye bye guys.